dengan fokus pada praktik dan keterampilan teknis. Lulusan vokasi adalah jawaban untuk kebutuhan tenaga kerja yang terampil, relevan, dan berdaya saing tinggi. Pendidikan vokasi, sering disebut sebagai pendidikan kejuruan, merupakan program pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan praktis untuk keahlian spesifik. Di Indonesia, pendidikan vokasi memainkan peran penting dalam menyediakan SDM terampil yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Jenjang pendidikan vokasi dapat ditempuh di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Selain SMK, pendidikan vokasi dapat ditempuh pada jenjang perguruan tinggi, yaitu politeknik. Di era globalisasi ini, kebutuhan akan tenaga kerja terampil semakin meningkat. Dunia usaha dan dunia industri membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja. Pendidikan vokasi berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peran pendidikan vokasi sebagai penyuplai sumber daya manusia yang andal, kompeten, dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain mengasah keahlian dan keterampilan untuk menjadi tenaga siap kerja, pendidikan vokasi juga mampu membangun jiwa kewirausahaan. Pasalnya, kemampuan generasi muda untuk berinovasi dan bergerak di bidang usaha mandiri yang dapat memberikan potensi terbukanya lapangan kerja. Selain itu, pendidikan vokasi juga telah terbukti mampu menciptakan dan menghadirkan para wirausaha muda handal, yang mampu membuka lapangan pekerjaan serta menghadirkan produk dan jasa yang berkualitas dan menjawab kebutuhan masyarakat. Praktik baik pendidikan vokasi dalam rangka membangun jiwa kewirausahaan dan berwirausaha bagi siswa, mahasiswa dan alumninya adalah langkah penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dengan berfokus pada kurikulum vokasi yang relevan dan link and match dengan industri, pendidikan vokasi dapat menjadi jembatan yang kuat antara pendidikan dan masa depan yang penuh peluang. Saya masuk kampus Politeknik Negeri Lampung itu tahun 2011. Kemudian saya mengikuti jalur UMPTN, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Dari kita mulai kuliah dari semester awal sampai dengan semester akhir, itu hampir dari 90% apa yang disampaikan waktu saya kuliah dulu sama dosen, itu saya gunakan saat ini. Terutama yang paling penting itu adalah di analisis pemasaran, di analisis usaha tani, bahkan dari manajemen karyawan itu sangat bermanfaat sekali. Pada saat kuliah memang saya memang sedikit aktif di bidang unit kegiatan mahasiswa, itu saya bergerak di koperasi mahasiswa atau Kopma. Kebetulan pada saat itu saya menjadi manajer di bagian pemasaran. Usaha saya ini saya rintis bersama istri saya mulai dari nol sebelum saya menikah. Saya dibantu oleh 2 karyawan, itu di bagian produksi, mereka tugasnya hanya di bagian produksi mulai dari tanam sampai dengan panen. Kemudian saya dibantu oleh istri saya, itu di bagian administrasi, di bagian keuangan sampai dengan ke pembiayaan. Serta orang tua saya itu membantu di bagian produksi ketika saya ada kegiatan atau pekerjaan di luar kebun. Nah, kebun saya ini saya produksi untuk mensuplai kebutuhan di Kota Bandar Lampung, baik itu dari supermarket, kafe, resto, serta hotel. Dan ada juga pelanggan-pelanggan yang membeli secara online ataupun datang langsung ke kebun. Kita tetap menerima tetangga-tetangga yang ingin berbelanja di kebun kita. Usaha saya sini sudah bergerak hampir 7 tahun, mulai dari 2014. Dalam kita berwirausaha, kendala itu pasti ada. Itu baik dari manajemen kebun, ataupun marketing, bahkan dari kompetitor juga banyak. Kendala-kendala itu adalah salah satu bumbu untuk kita maju dalam berwirausaha. Jadi strategi yang kita butuhkan memang untuk berwirausaha itu sangat simpel. Pertama itu adalah memang tekun. Yang kedua yakin.
Yang ketiga, kita percaya diri. Yang keempat, itu harus berani mengambil resiko. Nah, kalau semua itu sudah kita miliki, mudah-mudahan, atau bahasa saya Astungkaro, usaha kita pasti akan berjalan. Kesuksesan kita itu ditentukan oleh langkah awal pertama dari sekarang. Satu pesan buat teman-teman semua, jangan pernah malu jadi petani. Kenapa? Karena petani adalah pekerjaan yang paling mulia. Kalian bisa bayangkan, tanpa ada petani, kehidupan dunia tidak akan pernah berjalan. Program studi saya, program studi D3 Produksi Ternak. Saya masuk Politeknik Negeri Lampung tahun 2015 dan lulus tahun 2018. Setelah lulus, saya bergabung dengan salah satu perusahaan swasta, yaitu PT Ciomas Adi Satwa, salah satu anak perusahaan milik Java Group yang bergerak di bidang peternakan. Di PT Ciomas Adi Satwa, saya bekerja sebagai PPL, petugas penyuluh lapang. Saat itu saya bekerja di unit Bandar Lampung. Pada tahun 2019, sambil saya bekerja di PT Ciomas Adi Satwa, saya sudah merintis usaha. Saya mulai mendirikan usaha di bidang peternakan ini. Usaha saya namanya Karya Mandiri Farm, usaha yang bergerak di bidang budidaya ayam potong atau ayam broiler. Saat ini kami bekerja sama atau bermitra dengan PT Ciomas Adi Satwa unit Bandar Lampung. Saat ini populasi kami sebanyak 52.000 ekor. Kemudian kami memiliki 8 orang pekerja tetap. Alamat farm kami yang pertama, populasi 12.000 ekor, ada di Kampung Ujodadi, Kecamatan Trimurjo dan Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian yang kedua, ini kandang ini populasi 20.000 ekor. Kemudian yang tiga, farm saya ada di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Populasi yang di Tegineneng sebanyak 20.000 ekor ayam. Ilmu yang saya dapat di kampus itu sangat berguna ketika saya memasuki dunia kerja maupun di dunia usaha seperti itu. Untuk di dunia kerja itu persaingan kita kan sangat ketat. Kemudian SDM yang kita dibutuhkan oleh perusahaan itu kan cukup yang berkualitas seperti itu, Pak ya. Dari segi kedisiplinan, kita kalau di Politeknik itu kita di Gembleng, di kawasan Rendimuka, kita ada namanya Latdis, seperti itu. Kita ada apel pagi setiap jam 7, hari Senin dan hari Jumat, itu sangat berpengaruh dalam dunia kerja, di mana kita harus menanamkan kedisiplinan, kita menanamkan tanggung jawab, seperti itu. Kemudian dari ilmu saya di bidang studi program studi ternak, ini sangat berpengaruh dan sangat berguna ketika saya memasuki dunia kerja maupun di dunia usaha. Mulai dasar-dasar dari peternakan, mulai dari kita menyiapkan kandang, kita sanitasi kandang, nutrisi, pemeliharaan ayam, manajemen pemeliharaan, ini sangat mendukung apa-apa yang diberikan Bapak Ibu dosen di kampus, itu sangat mendukung di dunia kerja dan di dunia usaha. Selain ilmu di bidang peternakan, kami dikasih program penajaman kompetensi, kami mendapatkan pendidikan manajemen BUMDes, kami juga sering terjun ke masyarakat, kami memberikan penyuluhan-penyuluhan. Pesan kami kepada adik-adik mahasiswa yang ada di kampus atau yang mendekati masa wisuda, mendekati lulus, bagi adik-adik yang masih berada di kampus, manfaatkan waktu Anda sebaik mungkin. Anda harus jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Anda harus rajin ikut organisasi, apapun organisasinya. Karena dengan berorganisasi, kita berusaha bersosialisasi kepada orang lain, kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan leadership. Kemudian bagi adik-adik yang saat ini hampir wisuda, menghadapi akan lulus, teman-teman nggak usah bingung setelah lulus mau ngapain. Teman-teman cukup tanyakan kepada diri teman-teman ini mau jadi apa. Apakah teman-teman mau sebagai wirausaha atau wira swasta, atau teman-teman mau bekerja sebagai karyawan swasta, atau teman-teman menjadi PNS. Itu hak dari teman-teman semua. Tapi yang lebih utama, teman-teman tanyakan dulu kepada diri teman-teman sendiri, teman-teman ini setelah lulus mau jadi apa. Kemudian kalau teman-teman sudah menetapkan pilihan, maka teman-teman harus dengan serius menjalani pilihan tersebut. Salah satu mutu hidup saya,
ini juga pesan dari almarhum bapak saya, itu sebisa mungkin kita bisa sebagai wirausaha, sekecil apapun usaha kita. Karena dengan berwirausaha, kita bisa menciptakan lapangan kerja 1 atau 2 orang. Itu sudah menjadi kebanggaan luar biasa bagi kita. Dan pesan dari almarhum bapak saya, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat yang paling banyak untuk orang lain. Nah, Karya Mandiri Farm ini kami dirikan supaya kami juga bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Kami bisa memberikan pekerjaan ke orang lain, kami bisa membantu masyarakat sekitar sini. Kemudian kami juga bisa menjadi tempat magang atau PKL, di mana sudah 2 tahun ini Karya Mandiri Farm ini dijadikan tempat untuk magang atau PKL dari program studi D3 Produksi Ternak. Ke depan, bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang ingin magang atau ingin bersilaturahmi dengan kami atau ingin bertanya tentang gimana caranya memulai bisnis, gimana caranya memulai usaha, kami dengan senang hati membuka dan menerima teman-teman untuk berkunjung ke sini untuk sekedar silaturahmi. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Lampung tahun 2012. Dan saat ini saya menjabat sebagai CEO dan founder dari PT Enigma Cipta Humanika atau Enigma Chem. Sebagai salah satu lulusan sekolah vokasi, saya menyadari bahwa pendidikan yang berfokus pada praktik membuat saya lebih percaya diri saat memasuki dunia profesional. Tak hanya sekedar duduk mendengarkan teori, saya terjun langsung mempraktikkan teknik dasar hingga berbagai keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Mulai dari proyek simulasi hingga memecahkan masalah nyata di lapangan. Pengalaman magang juga menjadi bagian penting yang membuat lulusan vokasi mampu bersaing di dunia industri. Merasa lebih siap bersaing dalam dunia kerja setelah lulus, saya menyadari bahwa ternyata masih banyak lulusan lain yang belum mendapatkan kesempatan yang sama. Dan melalui sekolah vokasi, saya banyak belajar tentang bagaimana mempersiapkan talenta siap kerja untuk bisa bersaing dalam dunia kerja. Karena pengalaman inilah, saya memutuskan untuk mendirikan Enigma Chem, sebuah perusahaan yang tidak hanya melatih, tapi juga membuka peluang kerja bagi talenta muda, terutama lulusan vokasi. Saya percaya, mereka adalah aset berharga yang siap kerja dan mampu berkontribusi di industri IT. Hingga hari ini, Enigma Chem telah memfasilitasi ratusan lulusan vokasi untuk masuk ke dunia kerja. Kami memastikan mereka memiliki skill terbaik dan siap menghadapi tantangan industri digital. Pendidikan vokasi bukan hanya tentang belajar, tapi bagaimana mencetak talenta siap kerja yang mampu memberikan kontribusi nyata di dunia industri. Dengan fokus pada praktik dan keterampilan teknis, lulusan vokasi adalah jawaban untuk kebutuhan tenaga kerja yang terampil, relevan, dan berdaya saing tinggi. Saya Tri Santoso, sebagai bagian dari kantor staf presiden yang membidangi pendidikan dan juga kesehatan, hari ini berkunjung ke Politeknik Negeri Lampung. Saya kira ini perguruan tinggi yang bagus. Satu angkatan sekitar 2.100 punya komitmen bersama dengan pemerintah untuk mewujudkan sumber daya Indonesia untuk yang lebih maju menuju Indonesia Emas 2045. Kami berkeliling melihat sarana dan prasarana yang ada di kampus. Kami melihat bagaimana proyek-proyek dilakukan, bagaimana pembelajaran dilakukan, disesuaikan dan dikawinkan dengan industri. Ini adalah cita-cita besar Bapak Presiden terkait dengan komitmen pemerintah terkait dengan vokasi tentunya. Bangsa yang unggul bukan hanya didorong oleh mereka-mereka yang bersekolah di perguruan tinggi umum, tapi juga dari politeknik. Mereka bekerja, mereka bisa berwirausaha melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah selalu memberikan komitmen menaikkan anggaran untuk perguruan tinggi vokasi, untuk mempermudah akses belajar bagi sumber daya bangsa ini. Terima kasih kepada Politeknik Negeri Lampung yang telah menjadi tuan rumah bagi LKS. Ini momen yang luar biasa karena pertama diselenggarakan di luar Indonesia, tentu banyak tantangan, dan sepanjang kami melihat pelaksanaan LKS dari pembukaan hingga perlombaan, hari ini memasuki hari ketiga atau hari kedua perlombaan, ini pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan peserta maupun juri maupun panitia melaksanakan dengan antusias. Mereka dengan segala upayanya berusaha melaksanakan lomba ini dengan maksimal. Dari sisi peralatannya, penjuriannya, kemudian bagaimana mengintegrasikan kriteria-kriteria lomba dalam pelaksanaan lomba, itu bahkan juga partisipasi dari industri. Ini terlaksana dengan sangat baik dan dari sini menimbulkan peluang-peluang kerjasama yang lebih baik lagi. Misalnya Polinela juga memiliki berbagai jurusan yang bisa mendukung atau mengembangkan program studinya dan mendukung perlombaan-perlombaan yang dikompetisikan dalam LKS ini. Jadi kami sangat berbangga, berterima kasih dan tentu bangga dan memiliki harapan ke depan pelaksanaan LKS ini bisa lebih baik lagi dan inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk melaksanakan LKS di provinsi yang berbeda-beda dengan tujuan meningkatkan kapasitas, keahlian, kompetensi sebagaimana yang diajarkan di LKS ini di sekolah-sekolah, industri, dan menggerakkan ekonomi daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Adi Widodo, SPMDI, Kepala SMK Negeri 1 Apung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kami sangat antusias dan menyambut baik dalam program Link and Match Business Matching pada kesempatan hari ini yang dilaksanakan oleh tanggal 11 sampai 12 Juli oleh inisiator dari Politeknik Negeri Lampung ini. Vokasi dan industri menjadi satu kesatuan yang bermuara pada meningkatkan kompetensi peserta didik kita. Untuk itu, mitra studi sebagai penjembatan dari hubungan antara pendidikan vokasi dan industri ini harus kita tingkatkan agar terjalinnya link and match antara pendidikan vokasi di Indonesia. Dengan menuju Indonesia sejahtera, kerjasama vokasi dan industri. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Politeknik Negeri Lampung yang sudah sukses dan lancar full house menyelenggarakan business matching dalam rangka program peningkatan ekosistem kemitraan dengan vokasi dan mitra dunia usaha, dunia industri. Semoga program ini berjalan terus dan pastinya bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Vokasi bisa. Ya, hari ini kita menyelesaikan acara business matching. Terus terang ini acara business matching yang bagus, melibatkan semua stakeholders yang perlu untuk kesuksesan penguatan kemitraan, untuk menguatkan kemampuan peningkatan inovasi di daerah Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Diki Ferdiansyah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung atau Bapeda Provinsi Lampung, mewakili pemerintah daerah Provinsi Lampung
mengucapkan selamat atas terselenggaranya Business Matching 2024, program penguatan ekosistem kemitraan vokasi yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Lampung bekerjasama dengan Mitra Studi Kemendikbud RI. Kami pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kegiatan ini karena ini sangat bermanfaat bagi kemajuan Provinsi Lampung. Dan kami berharap kerjasama antara kemitraan ini berjalan terus baik sehingga dapat membuat Provinsi Lampung semakin maju ke depannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.